Halo semuanya, balik lagi di Adiar Sekai. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari sebuah anime dengan judul yang sama, yakni Real Life. Bercerita tentang seorang yang merasa hidupnya berantakan. Dia bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sesuatu kepadanya. Singkat cerita, dia sudah kembali muda dan hidup seperti masa SMA. Dan dari sini dia berusaha untuk memperbaikinya. Daripada penasaran dengan cerita uniknya, mari kita bahas film ini. Tetapi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bukti dukungan kalian terhadap channel ini. Langsung saja, buah kiwi di atas motor fiction. Ini dia alur cerita real life live action. Selamat menonton. Orang-orang yang hidupnya monoton, canda monoton. Film dibuka dan memperlihatkan seorang pria yang mendapatkan notifikasi dari sebuah perusahaan, di mana dia diberitahu kalau lamaran pekerjaannya untuk ditunda. Nama pemuda itu adalah Kizaki Arata, yang menjadi karakter utama kita di film kali ini. Kita diperlihatkan dia sedang diinterview di berbagai perusahaan, karena dia sedang membutuhkan sebuah pekerjaan. Dan hasilnya malah zonk. Setelah meratapi nasibnya, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Dan itu adalah Takeda, yang berpikir kalau Kezaki sudah memiliki sebuah pekerjaan, dan mengajaknya ke sebuah kafe untuk nongkrong. Setelah pulang dari kafe, Kezaki pun bertemu dengan seseorang yang menyarankan agar Kezaki mengulangi hidupnya. Orang itu bernama Yaoke Ryu, yang bekerja di laboratorium Real Life. Dia menganggap Kezaki sebagai Ned. Kalau kalian tidak tahu Ned, kalian bisa baca penjelasannya. Karena merasa hidupnya berantakan, Kezaki pun menerima penawaran orang tersebut, karena dia ingin mengubah hidupnya. Lalu dia diberi sebuah pil, yang mana akan membuat dirinya kembali muda, seperti masa SMA. Yaoke juga menjelaskan bahwa ketika menjadi subjek real life, dia tidak akan lupa dengan ingatannya. Tetapi orang itu yang berhubungan dengan dirinya akan dihapus ingatannya. Hal ini akan menjadi sebuah kunci penting dalam film kali ini. Ketika bangun tidur, Kezaki sudah berubah muda dan kembali ke masa SMA. Karena kaget, dia memeriksa obat yang telah diberikan semalam. Dan ternyata, dengan keadaan mabuk, tadi malam dia telah meminumnya. Walaupun menjadi anak SMA, pemikiran dewasanya tidak hilang. Dia pun masuk ke sekolah, dan di hari pertamanya, dia duduk di bangku yang salah. Scene ini akan menjadi penting di ending. Ketika mengecek ke tempat duduk, dia melihat Yaoke, dan sontak dia bertanya, mengapa dia ada di sini. Belum sempat menjawab, tiba-tiba guru masuk, dan kelas pun dimulai. Ketika Kezaki mencari alat tulisnya, ternyata rokoknya ikut terjatuh. Sontak membuat ibu guru itu marah. Kezaki lupa kalau anak SMA tidak boleh merokok di sekolah. Dan untung saja, waktu ujian hendak dimulai, dan dia tidak jadi dimarahi. Karena tidak ada alat tulis, teman sebangkunya memberikan alat tulis agar Kezaki bisa mengerjakan ujiannya. Wanita tersebut bernama Karyu. Di scene selanjutnya, Kezaki bertemu dengan Yaoke di kantin dan menanyakan mengapa Yaoke bisa menjadi anak SMA juga. Dia pun menjelaskan bahwa dia sedang mengawasi Kezaki yang merupakan klien real life atau subjek dari real life. Dalam eksperimen ini, Kezaki tidak boleh membocorkan identitasnya. Jika itu terjadi, maka ingatan dia akan hilang sepenuhnya tentang real life dan eksperimen dianggap telah gagal. Kemudian Kezaki melihat Hishiro, yang mana dia tidak membawa uang saat belanja di kantin. Ternyata Hishiro mengira kalau akan ada makanan gratis di kantin. Mendengar ucapan Hishiro, Kezaki memberikan uang untuk membantu dirinya. Kezaki pun dipanggil ke ruang guru akibat rokok yang dijatuhkan di kelasnya tadi pagi. Ibu guru menegur Kezaki karena dia sudah merokok di usia muda dan di lingkungan sekolah. Padahal usia asli Kezaki lebih tua daripada ibu guru tersebut. Ketika pulang sekolah, Kezaki pun bertemu dengan Hishiro.
dan mereka pulang bersama. Ternyata Hishiro pulang lama akibat belajar tambahan bersama seorang guru. Di perjalanan, Hishiro bercerita tentang dirinya, yang mana dia dianggap membosankan dan tidak mempunyai teman karena terlalu pintar. Dia akhirnya meminta bantuan Keizaki. Keizaki menyarankan agar Hishiro tersenyum. Bukannya terpesona, senyuman Hishiro malah menyeramkan. Kemudian Hishiro meminta nomor ponsel Keizaki karena dia ingin sekali mempunyai seorang teman. Lalu kita diperlihatkan Yaoke di kantor Real Life untuk mendata hasil perkembangan Keizaki. Di sini kita diperlihatkan bahwa sebelum Keizaki, ternyata ada orang juga yang telah menjadi subjek Real Life. Di sekolah, hasil ujiannya telah keluar, dan yang memiliki nilai tertinggi adalah Oga dan Hishiro. Mereka berdua menjadi pengurus kelas. Menjadi pengurus kelas dapat membuat siswa makan gratis, bebas SPP, dan sebagainya. Karena telah mendapatkan nilai yang buruk, Oga dan yang lainnya pun datang ke rumah Keizaki untuk belajar kelompok. Bukannya belajar, mereka lebih fokus kepada barang-barang milik koleksi Keizaki. Saat di sekolah, Karyu melihat Hishiro dan Oga sedang membahas soal rapat komite. Oke, dari sini Karyu sebenarnya menyukai Oga. Jadi makanya dia agak cemburu melihat Oga dan Hishiro sedang berjalan berdua. Ketika ingin pergi, Hishiro memberikan senyuman kembali. Ya, senyuman yang sama ketika dia disuruh oleh Keizaki. Sontak membuat Karyu merasa kesal karena seolah-olah Hishiro mengejek dirinya. Ketika pulang sekolah, Karyu melihat Hishiro sedang belajar bersama seorang guru. Kemudian Karyu mengambil tas Hishiro dan membawanya pergi. Saat membawa tas Hishiro, dia bertemu dengan Keizaki, dan Keizaki mengetahui kalau itu adalah tas Hishiro. Karena menahan Karyu, dia pun ikut terjatuh di tangga dan keduanya dibawa ke UKS. Akibat kejadian tersebut, Keizaki mengingat kembali dirinya saat bekerja dulu, di mana dia selalu ikut campur akan urusan orang lain. Akibatnya dia berpikir, apakah salah jika mencampuri urusan orang lain? Dia mulai meragukan dirinya di kehidupan barunya ini. Keizaki menanyakan soal tas Hishiro yang diambil Karyu. Karyu menjelaskan kalau dia kesal karena usahanya selalu gagal walaupun sudah berusaha keras. Selain itu, senyuman Hishiro menyebabkan Karyu salah paham. Keizaki pun memberikan semangat kepada Karyu agar tidak mudah menyerah. Di perjalanan pulang, Keizaki bertemu dengan Hishiro dan menanyakan perihal tasnya yang ada di tangan Karyu. Keizaki menyarankan agar Hishiro bertanya sendiri kepada Karyu. Hishiro pun menunggu Karyu dan dipantau oleh Keizaki. Hishiro bertanya soal tasnya, dan Karyu menjawab kalau dia membenci Hishiro, dan seolah-olah membuat usaha Karyu gagal. Selain itu, Karyu menganggap Hishiro selalu mengejek dirinya akibat senyumannya itu. Hishiro pun menjelaskan bahwa dia hanya mencoba untuk tersenyum. Dia pun mengikuti perintah Keizaki agar bisa mendapatkan seorang teman. Kemudian Hishiro mengatakan bahwa dia ingin sekali berteman dengan Karyu. Lalu Karyu meminta maaf atas kesalahpahamannya, dan mereka pun berteman. Karena telah berhasil, Keizaki pun pulang bersama Yaoke. Dalam perjalanan pulang, Keizaki masih membicarakan dirinya yang dulu. Yaoke mengatakan bahwa Keizaki yang sekarang sudah berubah dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di rumah, Keizaki melihat tanggal dan mengingat kembali seniornya. Dari sanalah dia mendapatkan banyak pelajaran tentang hidup. Dan kita diberitahu, ternyata di tanggal 20 Agustus merupakan tanggal kematian seniornya itu. Liburan musim panas pun tiba. Teman-temannya mengajak Keizaki berlibur dan melihat festival kembang api pada tanggal 20 Agustus. Kemudian Keizaki menolak karena ada urusan. Padahal itu adalah tanggal tepat seniornya meninggal. Karyu akhirnya mengajak Hishiro agar mengikuti festival tersebut. Di dalam perpustakaan, Keizaki bertanya, apakah Oga sudah mempunyai pacar? Dan ternyata Oga belum mempunyainya. Dan ketika ditanya, siapa gadis yang disukai?
Oga menjawab, semuanya. Keizaki pun menyarankan Oga untuk menembak Haryu demi masa SMA-nya. Festival pun tiba. Mereka sudah berkumpul dan tinggal Keizaki yang belum datang. Kemudian Hishiro memberi pesan kepada Keizaki dan mengatakan kalau dia ingin melihat festival kembang api bersama dirinya. Karena berkat Keizaki, dia telah berubah dan telah mendapatkan banyak teman. Keizaki datang ke festival tersebut. Pada saat membeli makanan, tiba-tiba hujan turun, dan mereka harus berteduh. Oga menyarankan untuk datang tahun depan, walaupun tahun depan mereka telah kuliah, dan festival juga telah diadakan setiap tahun. Karena tahu waktunya hanya sebentar, Keizaki pun mengatakan bahwa ini merupakan festival terakhir bersama teman-temannya. Karena festival masa SMA tidak akan terulang kembali. Akibat perkataan Keizaki, Oga pun menembak Karui dan menyatakan kalau dia menyukai Karui dari lama. Dan ternyata, seperti yang gue bilang awalnya, Karui juga menyukai Oga sejak dulu. Mereka semuanya pun berlari di bawah hujan. Liburan telah berakhir. Keizaki ternyata tidak masuk sekolah karena sedang sakit. Hishiro kemudian datang menjenguk Keizaki. Akhirnya Hishiro merawat Keizaki yang sedang sakit. Dia pun mulai menyuapi Keizaki. Dari sini Keizaki kaget akan perilaku Hishiro. Dan dia menjelaskan bahwa dia telah membaca beberapa artikel di internet cara merawat laki-laki. Keizaki pun berterima kasih kepada Hishiro. Kemudian Keizaki menanyakan perihal kuliah Hishiro, dan Hishiro pun dengan gugup dan menjawab kalau dia berencana ingin kuliah di luar negeri. Di sekolah, mereka mempersiapkan sebuah festival tahunan di mana mereka semuanya sangat senang dan berlatih dengan giat. Keizaki berlatih dengan Hishiro dan membuat Keizaki salting. Pada saat di rumah, Hishiro mengirimkan sebuah video kepada Keizaki yang sedang berlatih sendirian. Hal tersebut membuat Keizaki senang, dan dia pun melihat video Hishiro terus-menerus hingga di sekolah. Kemudian Oga mengambil HP-nya, dan ketahuan kalau Keizaki sedang melihat video Hishiro. Oga menyarankan agar Keizaki menembak Hishiro, dan mengatakan jagalah momen terbaik, seperti Oga yang menembak Karui, dan kata-kata itulah yang disebut oleh Keizaki. Hari festival sekolah pun tiba. Seluruh mahasiswa menampilkan kemampuannya. Semua menikmati pertunjukan. Tiba-tiba, seorang pria ada yang merekam celana dalam Hishiro. Keizaki kesal dan melawan orang tersebut. Akibat kejadian tersebut, Hishiro kesal kepada Keizaki karena ikut melakukan kekerasan. Keizaki pun meminta maaf kepada Keizaki dan mengatakan kalau dia telah menyukai Hishiro, seperti scene ini. Suki, dakara. Ya. Tanpa diduga-duga, Hishiro ternyata menolak Keizaki dan langsung pergi. Keizaki pun bercerita kepada Oga soal kegagalannya dalam menembak Hishiro. Sepanjang hari, Keizaki memeriksa chat Hishiro dan tidak ada pesan. Akhirnya Keizaki bertanya kepada Yaoke, apakah real life bisa dihentikan di pertengahan jalan? Karena ini belum sampai 1 tahun. Keizaki pun sudah tidak bersemangat dalam melanjutkan real life-nya ini, akibat hal bodoh yang dia lakukan. Yaoke pun berkata, kalau itu mungkin saja dilakukan. Yaoke juga mengatakan perihal festival, yang mana Keizaki rela datang, padahal itu merupakan hari kematian seniornya dulu. Dia juga menyarankan untuk mengunjungi makam seniornya. Di makam seniornya, dia bertemu dengan adik seniornya yang dulu. Orang itu bercerita kalau kakaknya dulu sering menceritakan soal juniornya yang peduli akan dirinya. Di mana juniornya itu peduli, blak-blakan, dan suka ikut campur. Jelas senior itu menceritakan tentang Keizaki.
Keizaki pun senang mendengarkan hal tersebut dan kembali mengingat seniornya yang dulu. Di sekolah, Keizaki menyarankan untuk melakukan tur dan melakukan liburan bersama setelah ujian. Lalu kita diperlihatkan mereka sedang mempersiapkan diri untuk ujian dan pergi berdoa. Keizaki pun belajar terus-menerus demi mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang baik. Ketika selesai ujian, Yaoke diajak oleh Keizaki untuk ikut bergabung dalam liburannya. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan Yaoke bertemu dengan Hishiro di suatu tempat. Dan kita diperlihatkan bahwa Hishiro lah yang merupakan eksperimen dari real life. Dan di video yang awal yang gue bilang tadi, ada eksperimen awal sebelum Keizaki, dan ternyata dia adalah Hishiro. Sebenarnya Hishiro sudah pernah mencoba. Karena gagal, dia meminta untuk memperpanjang eksperimen real life kepadanya. Akhirnya kita tahu alasan Hishiro yang menolak Keizaki. Karena dia tidak tahu kalau masa eksperimennya akan habis dan sesuai perjanjian awal, kalau orang yang berada dalam eksperimen real life, maka ingatan mereka akan tetap ada. Tetapi ingatan tentang orang tentang dirinya, maka akan hilang. Jadi bisa dibilang ingatan Keizaki tentang Hishiro akan hilang. Begitupun tentang Hishiro ingatannya terhadap Keizaki, karena mereka sama-sama eksperimen real life. Di kantor, Yaoke pun kebingungan, karena eksperimennya dinyatakan berhasil. Tetapi di satu sisi, Yaoke pun mengetahui kalau mereka berdua adalah orang yang saling mencintai. Dan ingatan mereka berdua pun harus saling terhapus karena saling berhubungan. Atasan Yaoke pun datang dan memberitahu Yaoke kalau mereka hanya perlu fokus kepada subjek dan menjalankan prosedur yang ada. Hari liburan pun tiba, yang mana jadwalnya sudah disiapkan oleh Keizaki. Mereka pun menikmati liburannya. Karena terlalu padat jadwalnya, mereka harus berburu-buru dan terus berlari. Dan ternyata tujuan akhir mereka menuju sebuah pantai untuk melihat sunset. Malam pun tiba di saat mereka menunggu bus. Mereka sengaja meninggalkan Keizaki dan Hishiro berduaan. Tujuan mereka jelas agar Keizaki bisa berduaan bersama Hishiro. Hishiro mengatakan kalau dia akan kuliah ke luar negeri dan senang bisa mengenal teman-temannya. Dari sini, Keizaki juga mengatakan hal serupa dan meminta maaf soal kejadian di festival sekolah. Keizaki mengatakan kalau dia tetap menyukai Hishiro, walaupun mereka akan berpisah dan tidak akan melupakan Hishiro. Begitupun Hishiro, dia mengatakan perasaannya kalau sebenarnya dia menyukai Keizaki. Hari kelulusan pun tiba. Keizaki mengingat seluruh kenangan dirinya bersama teman-temannya. Dan dia sangat berterima kasih dan terharu. Karena tahu akan berpisah dengan Hishiro, Hishiro juga ikut terharu dan menangis. Perjalanan pulang Keizaki dihadang oleh Yaoke dan diberikan obat karena telah menjadi eksperimen real life dengan sukses dan berhasil. Keizaki berencana untuk mengatasi masalahnya sendiri dan ingin kembali ke umurnya yang seusianya atau umur yang sebenarnya. Dia pun berterima kasih kepada Yaoke karena telah mengubah hidupnya. Akhirnya, Keizaki pun terbangun dan ternyata dia sudah kembali di usia ke-28 tahun dan mulai bekerja. Kita diperlihatkan juga bahwa Karyu dan yang lainnya sudah kuliah dan mereka sepertinya lupa akan Keizaki dan Hishiro. Karena ingatan mereka telah hilang akibat efek dari eksperimen real life. Di rumahnya, Keizaki sedang membuka surat dan ternyata itu adalah surat pemberitahuan kalau dia diterima sebagai seorang guru. Dia pun sangat senang. Di ruangan guru, dia bertemu dengan seorang guru baru yang duduk di tempat Keizaki. Ternyata itu adalah Hishiro. Di sini mereka tidak saling mengenal karena mereka berdua saling terhubungan di real life.
Akhirnya ingatan mereka tentang satu sama lain dihapus. Ketika menuju kelas, film pun berakhir. Film ini merupakan salah satu live action tersukses, walaupun banyak hal penting yang hilang dari versi animenya. Film ini masih enak untuk diikuti karena alur ceritanya. Pesan moral dalam film ini pun tersampaikan dengan baik, yang mana setiap manusia pasti akan memiliki masalah, dan masalah tersebut bisa diatasi jika kita berusaha. Film yang dibumbui romance ini memiliki penonton dan seolah-olah penonton pun bertanya soal endingnya yang menggantung, yang mana mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Bagaimana jika ada kelanjutannya? Kalau kalian penggemar anime pasti sudah tahu endingnya. Tetapi kalau kalian belum bisa menonton, kalian bisa nonton anime real life untuk mengetahui cerita aslinya. Itu saja dari saya, semoga kalian senang dengan video yang saya buat. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, alangkah baiknya untuk kalian mensubscribe dan meng-like video ini, agar saya bisa semakin semangat dalam membuat konten. Kalau ada pertanyaan, silakan komen dan bisa request untuk film yang ingin dibahas. Yang mempunyai rezeki, silakan cek deskripsi. Semoga yang mendonasi bisa diberikan rezeki melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.